Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Agung Muhammad kembali berjumpa bersama Anda dalam program Bicara Langsung hari ini. Dan pemirsa, kita tahu bersama bahwa setiap tahun ribuan jemaah haji dari Indonesia termasuk dari Sulawesi Tengah menapaki jejak spiritual menuju Baitullah, di mana kita tahu bersama bahwa di balik keberangkatan itu tersimpan cerita panjang tentang kesabaran menunggu antrian, perjuangan finansial, kesiapan mental, hingga kerinduan mendalam untuk menjadi tamu Allah. Tahun 2026 ini menjadi titik penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan haji, terutama bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan, di mana berbagai evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya mendorong hadirnya sistem yang lebih baik tentunya pada pelayanan dan kenyamanan untuk jemaah haji tahun ini. Dan tentunya pemirsa, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu pelayanan dan perjalanan menuju Baitullah tahun 2026 bersama para narasumber kami, di mana telah hadir hari ini satu di antara tiga narasumber kami yang akan bercerita tentang pelayanan dan perjalanan menuju Baitullah tahun 2026. Sudah hadir bersama kami yaitu Bapak Haji Arifin SEMM selaku petugas haji Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Baik, dan pemirsa langsung saja kita akan masuk dalam pembahasan topik kita hari ini bersama Pak Arifin. Saya langsung ke Pak Arifin, pemirsa. Pak Arifin, sudah berapa lama menjadi petugas haji di hari ini? Masih di Kementerian Haji atau sudah pindah di sudah di Kementerian Haji, Pak ya? Ya, iya. Alhamdulillah sekarang sudah purna. Sudah purna. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Dalam penyelenggaraan ibadah haji di Sulawesi Tengah, saya terlibat kurang lebih 20 tahun. Yeah. Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2026 ini masih dimasuk dalam kategori petugas atau panitia penyelenggara ibadah haji di Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah dalam sepanjang perjalanan tugas saya telah melayani jamaah sekian ribu jamaah yang kami layani bersama dengan petugas yang lainnya, dan tahun ini merupakan langkah awal di mana Kementerian Haji dan Umrah pertama kali akan menyelenggarakan ibadah haji terpisah dengan Kementerian Agama. Mulai dari tahun kemarin sudah dilaksanakan secara bersama di Kementerian. Jadi tahun ini merupakan tahun yang penting sekali, dasar fondasi untuk Kementerian Haji dan Umrah akan menyelenggarakan ibadah haji secara nasional yang dilaksanakan di tanah air maupun dilaksanakan di Arab Saudi nanti. Baik, Pak Arifin, kurang lebih sudah 20 tahun menjadi petugas haji. Ya, di mana tentunya dengan pengalaman panjang pemirsa, kita juga ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari Pak Arifin dalam bagaimana mendampingi, khususnya mendampingi orang-orang tua kita yang masuk dalam kategori lansia, disabilitas, begitu Pak Arifin. Yang pertama-tama petugas haji tidak sembarang. Iya. Luar biasa menjadi petugas haji, karena petugas haji itu butuh kesabaran yang tingkat setinggi-tingginya. Yang ekstra apa? Ekstra tinggi. Iya. Karena apa? Jemaah haji yang dilayani itu dari berbagai segmen. Iya. Mulai dari ada pendidikannya sampai yang berpendidikan tinggi. Mulai dengan ada jabatannya sampai yang tidak punya jabatan. Demikian hal dengan strata sosial yang lainnya, seperti misalnya pekerjaan, asal daerah, pengalaman, itu banyak sekali hal yang mereka berbeda. Otomatis setiap tahunnya itu selalu kita ada problematik yang kita hadapi. Bahkan kami sudah pernah menghadapi dimarahi oleh jemaah, ditunjuk-tunjuk oleh jemaah ketika jemaah, karena disitulah jemaah ini kelihatan aslinya ya. Ketika dia sudah beribadah haji, mulai nampak aslinya. Ketika dia tidak menyadari bahwa perjalanan yang dia lakukan itu telah merupakan perjalanan spiritual, yang harus benar-benar diyakini bahwa perjalanan ini menuju Allah Subhanahu Wa Taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Berarti menjadi petugas haji bukan hanya pendamping, tetapi juga mencukupkan kebutuhan jamaah haji yang ada di sana, begitu Pak? Ya, betul.
Jadi kami dari petugas haji itu banyak komponennya. Mulai dari petugas tingkat provinsi, petugas tingkat embarkasi, sampai di Arab Saudi, di Madinah, Mekah, dan Jeddah. Itu semua bertugas. Petugas-petugas haji yang ada di sana itu melayani jamaah haji ketika mereka datang. Ada juga petugas haji yang menyertai kloter, yang dimana petugas haji itu mendampingi kloter sejak dia berangkat sampai dia kembali lagi ke tanah air. Nah, kami petugas haji yang di tingkat provinsi itu petugas-petugas haji yang mempersiapkan keberangkatan jamaah haji. Sejak mulai dari dokumennya dipersiapkan, bagaimana dia sampai proses penerbitan visanya, sampai dengan proses pemberangkatan. Nah, kita di Palu ini kan merupakan bagian dari jamaah haji embarkasi Balikpapan. Betul, ya. Insya Allah tahun ini kita akan berangkat dengan 5 kloter, dimulai dengan kloter 9 sampai dengan kloter 13. Nah, proses penerbangan dari Palu ke Balikpapan ini merupakan proses penerbangan domestik. Sudah menjadi rangkaian, ya? Rangkaian penerbangan domestik inilah yang dipersiapkan oleh panitia-panitia daerah atau petugas haji daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan sementara petugas embarkasi itu mempersiapkan keberangkatannya menuju ke Mekah. Nanti petugas di Mekah akan melayani jemaah selama berada di Mekah nanti. Baik, kalau untuk tahun ini Pak Arifin, ada informasi mungkin data lansia yang berangkat dan juga penyandang disabilitas yang didampingi. Baik, benar. Jadi sebagaimana tagline haji tahun ini, haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan, memang dalam undang-undang tentang perhajian itu kategori lansia itu adalah 65 tahun ke atas. 65 tahun 65 ke atas. Sehingga kami coba merange untuk jamaah haji dari 1.751 jamaah haji Sulawesi Tengah khusus ya, yang akan diberangkat tahun ini tuh kurang lebih 344 jamaah lansia. 344 Pak? Ya, yang rentan usianya itu mulai dari 65 tahun ke atas. Dan itu dari 44 saya sebutkan tadi itu, ada lagi namanya jamaah yang berkebutuhan khusus yang membutuhkan kursi roda. Nah, dalam kursi roda ini ada beberapa kategori, satu mungkin disabilitas, dan satu lagi kemungkinan dia hanya sakit, membutuhkan bantuan kursi roda. Maka ini kami coba mendata kemarin dari kabupaten kota terdaftar itu kurang lebih 127 jemaah yang membutuhkan kursi roda. Dan rata-rata jemaah lansia yang saya sebutkan tadi 340 sekian itu sudah terdistribusi di masing-masing kloter. Jadi dari 5 kloter yang ada itu ada kurang lebih 70 orang lansia di dalamnya. Dari 5 kloter itu? Iya. Seperti apa pendampingannya Pak? Mungkin pastikan ada pendampingan khusus atau perlakuan khusus bagi para lansia ataupun saudara kita yang mempunyai kebutuhan khusus tadi. Ya, namanya kita memprioritaskan ya. Lansia yang prioritasi memang kami tidak membebankan. Dan selama pelayanan di ini, mulai di tahun kemarin juga kami layani, untuk lansia itu dia kalau kopernya menerima di tempat. Kami sambut mereka, kami lihat kondisinya apa, itu langsung disambut dengan petugas. Jadi membedakan dengan pelayanan yang lainnya. Kalau yang lainnya mungkin melalui jalur antrian, sementara yang lansia kami buka jalur khusus untuk mempercepat prosesnya. Demikian juga untuk penempatannya di pesawat. Ada kursi-kursi lansia yang diprioritaskan. Jadi kalau ada petugas yang duduk di misalnya di bisnis, kemudian ada lansia yang duduk di kelas ekonomi, kita prioritaskan kepada lansia untuk mengambil tempat. Demikian hal yang lain. Petugas yang lainnya kami minta untuk menyesuaikan sehingga benar-benar pelayanan lansia ini kita fokus, karena jujur kalau kami melayani jamaah khususnya lansia ya, itu merasa kami melayani orang tua sendiri. Oh begitu Pak ya? Itu lebih dari pelayanan orang tua sendiri. Bagaimana? Bahkan dalam hidup ya, kita belum pernah nyebok orang tua. Kalau petugas haji itu sampai melayani segitunya, dicebokin orang tua, dimandikan. Padahal orang tuanya kita sendiri belum pernah kita buat begitu. Karena memang itu merupakan tugas mulia bagi semua petugas haji yang harus memberikan layanan terbaik untuk jemaah haji. Karena jemaah haji adalah tamu Allah. Baik. Luar biasa. Sampai detail-detail itu semua diperhatikan oleh petugas haji, Pak ya? Benar. Nah, 20 tahun menjadi petugas haji, Pak Arifin. Tahun ke tahun pasti ada evaluasi dan juga perbaikan-perbaikan untuk proses pelayanan haji di tahun-tahun berikutnya. Kalau tahun ini apa yang berbeda dengan tahun sebelumnya, Pak? Sebenarnya dalam alur perjalanan ibadah haji itu sama saja dalam perjalanan. Cuman memang di tahun ini karena dimulai dengan Kementerian Haji yang baru ini, kita akan coba membenahi beberapa hal, termasuk kemarin kebijakan pemerintah tahun ini
memangkas beberapa anggaran-anggaran itu sehingga jamaah tidak terbebani dengan anggaran yang banyak. Oke. Kemudian tahun ini juga jamaah haji yang dilayani oleh Kementerian Haji diupayakan semaksimal mungkin, merupakan langkah awal untuk yang terbaik di sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kita berharap dengan memulainya Kementerian Haji yang baru ini, apa hal yang telah menjadi evaluasi tahun kemarin, mungkin ada kekurangan seperti layanan konsumsi, layanan transportasi, layanan akomodasi yang mungkin masih kurang di tahun kemarin, tahun ini akan kita perbaiki sebaik-baiknya. Ya. Baik. Tahun ini Pak Arifin berangkat mendampingi? Tahun ini saya menunggu jemaah di asrama haji aja. Baik, berarti mempersiapkan proses keberangkatan. Iya, kita mempersiapkan proses keberangkatan, insya Allah. Menyambut kembali kehadiran. Insya Allah. Baik. Ya. Pak Arifin, tahun ini ada berapa jemaah haji dari Sulawesi Tengah yang akan berangkat? Yang akan kita berangkatkan tahun ini 1.751 orang. 1.751. Dari kuota kita 1.753. Nah, ada selisih 2 di sana, di mana karena memang ada mutasi. Jemaah kita yang mutasi itu 19 orang, sementara mutasi keluar, sementara yang masuk hanya 17. Jadi ada selisih kita. Oh, ada selisih 2. Jadi bukan tidak terpenuhi kuotanya kita, tapi memang sesuai dengan penetapan kuota haji tahun ini, kita terdapat 1.751 jemaah yang akan kita berangkatkan tahun ini, insya Allah. Baik. Pak Arifin, selama 20 tahun menjadi petugas haji, apa momen-momen yang menjadi kerinduan atau momen-momen spesial yang selalu Bapak ingin saksikan kembali atau jalani kembali dalam menjadi petugas haji? Saya kira ini suatu hal yang mungkin semua orang akan menjadi dambaan orang, memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah. Jadi kami itu ketika ada setiap musim haji kami menyambutnya dengan sukacita pelaksanaan haji itu. Karena apa? Disitulah kesempatan kami memberikan pelayanan kepada tamu-tamu Allah itu, tamu-tamu spesial. Iya. Nah, kalau mungkin di tempat yang lain kita melayani itu hanya untuk tamu-tamu mungkin dari Jakarta, dari mana. Tapi ini tamu-tamu Allah yang akan kita pelayani. Otomatis kemabruran haji seseorang itu apabila dia capai, kita juga yang mendapatkan itu mendapat imbas dari mabrur haji jamaah tersebut. Iya. Oke, Pak, tentunya Bapak dalam hal ini sudah begitu berpengalaman lah dalam mendampingi tamu-tamu Allah ini. Apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kecil yang kadang dianggap sepele oleh jamaah tapi justru berdampak besar? Ini mungkin juga bisa menjadi edukasi bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat. Ya, sebenarnya jemaah haji ini yang akan berangkat tahun ini, mereka yang sudah menanti 13 tahun. Menanti 13 tahun. Baik. Rata-rata mereka itu mendaftar di tahun 2013 dan akan berangkat tahun 2026. Saya kira penantian ini bukan waktu yang pendek. Iya. Menanti. Otomatis 13 tahun itu ada kerinduan. Ketika dia mendaftarkan diri sebagai jemaah haji, ada kerinduannya untuk segera bertemu, melihat Ka'bah secara langsung. Yang selama ini mungkin yang hanya dia lihat melalui TVRI atau dia sholat hanya berniat mustaqbilal kiblati. Iya. Tapi dia ini akan langsung berada di Ka'bah. Nah, inilah sehingga biasa adalah rasa haru jamaah ketika mendapat panggilan. Ketika dipanggil dia untuk berangkat tahun ini, dia bersujud syukur mendapat kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Karena dari kurang lebih 46.000 jamaah haji Sulawesi yang terdaftar, 1.751 ini sudah mendapat kesempatan di tahun ini. Sementara 26 tahun yang akan datang itu masih banyak jamaah yang akan menunggu di sana. Jadi jamaah yang akan berangkat tahun ini, mereka seharusnya siap mental dengan manasik haji yang benar, sehingga prosedur alur penyelenggaraan ibadah haji dia pahami benar selama di sana. Jadi tidak sia-sia menunggu dengan masa 13 tahun dengan pengorbanan sekitar 56 juta kalau realnya yang dibayarkan, kemudian mungkin dengan lain-lain mencapai 100 juta itu harus berimbang dengan apa yang dia peroleh selama di sana. Baik, luar biasa. Dan pemirsa, kita akan masih berbincang bersama Pak Arifin tentang pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi petugas haji sejak 20 tahun lalu, dan juga kita akan berbincang dengan salah satu jemaah calon haji yang masuk dalam kategori lansia, Pak Arifin. Siap. Dan tentunya pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Bilang Bicara Langsung.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bilang Bicara Langsung hari ini dan masih dalam topik pelayanan dan perjalanan menuju Baitullah tahun 2026. Dan pemirsa, saat ini kami sudah kehadiran salah satu jemaah calon haji yang masuk dalam kategori lansia dengan umur kurang lebih 96 tahun. Jadi sudah hadir bersama kami Bapak Nurdin Beddu Cakku, salah satu jemaah haji lansia, dan Pak Muhtar selaku pendamping dari Pak Nurdin Beddu Cakku. Dan pemirsa, kita akan menggali dan juga bertanya kepada Pak Nurdin terkait dengan apa persiapan dan sejauh mana proses penantian panjang hingga hari ini sudah dinyatakan dapat berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Baik, Pak Nurdin, sehat? Ya. Sehat? Ya. Baik. Mungkin boleh dibantu Pak Muhtar. Nanti saya sambung. Sudah berapa lama menunggu sampai berangkat haji tahun ini? Setahun ni mata aja, napa? Kesehatan Kurang 2013 dia. Kurang lebih 13 tahun. 13 tahun ya, kurang begitu. Apa perasaan tak? Bagaimana perasaannya kita hari ini sudah mau berangkat naik haji? Maga perasaan tak maku kue selama meluki menri Mekah. Iya. makanya macam ini. Enak sekali katanya, sudah senang dia. Senang perasaan. Ya, senang. Ya. Senang penedimu Ya, senang sekali perasaannya katanya selama menunggu dan sudah hari ini sudah mau berangkat ya. Apa yang dipersiapkan, Poang? Sudah mau berangkat ini, apa persiapan tak yang sudah kita persiapkan mau berangkat haji? Agak tepat sedia mana buat melo mendrik Mekah. Agak tepat sedia. Ya mana ruwet? Ani cara ya. Oh iya, itu semuanya sudah dia siapkan semua segalanya untuk persiapan ke sana nanti. Artinya untuk dirinya tuh. Iya. Berarti kita sudah siap berangkat haji ini. Jadi matetannya kita melo mendrik Mekah aku kue. Ya. Masya Allah. Pak Arifin, Pak Nurdin ini menjadi salah satu calon jemaah haji yang masuk dalam kategori lansia, pemirsa. Bagaimana pasti mempunyai kesulitan-kesulitan juga dalam proses pendampingan selama menunaikan ibadah haji. Seperti apa perlakuan khusus yang diberikan kadang? Melihat kenyataan yang ada sekarang ini depan kita ya. Beliau ini ada dua hal yang betul-betul yang kita perlu menjadi perhatian. Yang pertama, beliau lansia. Yang kedua, keterbatasan beliau untuk mendengar dan memahami bahasa Indonesia. Iya. Sementara di sana dibutuhkan sebenarnya untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan jamaah sehingga nyambung apa yang kita sampaikan. Nah, disinilah peran dan fungsi petugas haji. Nah, tidak semua petugas haji yang akan melayani beliau itu pandai berbahasa Bugis nanti di sana. Iya. Dan tidak semua nanti, tidak mungkin beliau akan bertemu dengan orang Bugis di sana. Pasti ada yang lain. Maka di sini ada namanya dalam komposisi kloter itu ada namanya ketua regu, ada namanya ketua rombongan yang dibawahi oleh petugas kloter. Maka mereka inilah yang akan mencoba nanti mentranslate apa yang diinginkan oleh petugas, apa yang keinginan beliau disampaikan ke petugas sehingga akan dilayani di sana sebagaimana ini. Karena kalau tidak akan nyambung apa yang diinginkan oleh beliau dengan apa yang akan dilayani oleh petugas di sana. Nah, jelasnya dari fakta yang kita lihat sekarang ini, petugas haji yang akan mendampingi beliau ini sudah mendata. Ada berapa jamaah lansia di kloternya dia. Ada ya berapa yang tidak fasih berbahasa dan itu seterusnya. Sehingga mudah memetakan layanan selama di asrama haji, embarkasi maupun nanti di Arab Saudi. Berarti itu menjadi tantangan sendiri juga, menjadi Pak. tantangan dan itu tantangan yang luar biasa. Bukan cuma bahasa Bugis, Pak. Bahasa Jawa yang kita temukan, Madura dan semua bahasa itu bercampur di sana. Yang banyak hal yang kami temukan begini, susah untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baik, ditahan dulu Pak Arifin, Pak Nurdin dan Pak Muhtar. Kita sudah terhubung dengan
Pak Ihsan SAG MPDI selaku panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang berada di Arab Saudi sektor Mekah. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ihsan bagaimana? Bisa mendengarkan suara kami dengan baik? Pak Ihsan? Pak Ihsan? Baik, mungkin Siap. ya. Bagaimana kabar Pak Ihsan di Mekah? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Pak Ihsan, kami di Palu ingin mendengarkan sedikit gambaran. Boleh digambarkan kepada kami seperti apa kondisi pelayanan haji di Mekah saat ini, Pak Ihsan? Silakan. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Ihsan sebagai yang berfungsi sebagai pembimbing ibadah di sektor 1 Mekah, di mana hari ini Mekah suhu berkisar antara 40 sampai 43 derajat. Nah, alhamdulillah sampai hari ini karena di sektor saya ini itu kami menerima jamaah dari UB Surabaya, SOC dan JKS. Sampai hari ini untuk pengaturan mulai dari lancar saja, karena kenapa? Tahun ini alhamdulillah untuk pelayan luar negeri ini ditangani oleh dua syarikah, yaitu syarikah Raken dan satu, ya lupa saya namanya ini ya. Iya. Jadi ada dua syarikah hari ini. Untuk jamaah kita Sulawesi Tengah itu kan nanti tanggal berapa tiba ya? Tanggal 8 mungkin atau tanggal 9. Nah, sedangkan penerimaan jamaah di Mekah itu sudah dimulai pada tanggal 22 ya. Tanggal 22 jamaah, tanggal 23 jamaah sudah masuk di Mekah. Di Mekah, baik. Dan sampai hari ini alhamdulillah tidak ada masalah lansia ya. Untuk jamaah, kan ini tahun ini kan memang kita prioritas itu jamaah lansia, tidak usah khawatir karena pelayanan khusus lansia itu ada sangat kita prioritaskan, mulai dari pelayanan kesehatan, pelayanan ya sampai pelayanan ibadah yang diharam. Ya, jadi untuk teman-teman mungkin yang ketua kloter nanti untuk lansia ketika mereka datang di Mekah, di mana jamaah untuk ibadahnya jamaah yang melaksanakan umrah wajib itu yang kuat-kuat dulu melaksanakan, kemudian yang jamaah khusus yang di kursi roda, orang-orang tua kita itu nanti berikutnya setelah jamaah yang kuat fisiknya itu melaksanakan umrah wajib. Dan untuk kursi roda supaya jamaah tidak, ini kan banyak juga boleh dikata yang tidak resmi penerongan. Nah, untuk tidak tersesat dengan didorong oleh orang-orang yang tidak resmi itu sekarang kami fasilitasi di sektor ya, dari sektor melalui ketua kloter itu didaftar saja berapa orang tua yang memakai kursi roda, daftar dengan ketua kloter dengan kami, dan kami hubungkan dengan kartu kendali. Jadi ada kartu kendali ini ya. Oke. Jadi ada kartu kendali yang kami hubungkan dari sektor masing-masing itu ke Seksus Haram nanti. Oke, baik. Berarti Pak Ihsan untuk saat ini persiapan penerimaan jemaah haji dari Sulawesi Tengah bahkan dari seluruh Indonesia sudah dipersiapkan dengan baik, begitu? Ya, alhamdulillah ya, semuanya saya lihat setiap syarikah itu
ya setiap syarikah itu sudah malah sambutannya beberapa syarikah yang saya lihat di beberapa hotel itu luar biasa ya. Mereka bukan hanya sambut dengan welcome drink saja, malah mereka memberikan hadiah-hadiah seperti sajadah ya sebagai hadiah ya. Ya, saya ada beberapa video yang saya ambil ya untuk melihat sambutan dari para syarikah di sini. Baik, Pak Ihsan ditahan dulu Pak. Saya ke Pak Arifin dulu lagi. Dan Pak Nurdin di sini, Pak Ihsan, salah satu calon jemaah haji yang berumur 96 tahun, yang insya Allah akan berangkat tahun ini ya Pak Arifin? Iya. Insya Allah masuk di kloter berapa? Kloter 10. Kloter 9 mungkin. 9 besok berarti. Oh besok? Besok dia masuk. Masuk asrama haji besok. Oh besok masuk asrama haji. Ya, 9. Pak Arifin, kalau melihat Pak Nurdin dengan kondisi umur 95 tahun dan juga pendengaran kurang baik dan tidak terlalu bisa berbahasa Indonesia, apa yang sebenarnya yang paling mereka butuhkan selama menjalani ibadah haji di sana? Sebenarnya untuk seluruh jemaah haji itu kebutuhan pokok mereka itu adalah manasik haji yang benar. Manasik haji yang benar. Sehingga apapun kekurangannya dia, kalau dia memahami manasik yang benar, itu akan terlepas dari beban dia di sana. Oke. Tapi dalam kondisi seperti ini, maka mungkin itu di luar prediksi manusia. Betul. Ketika beliau sudah menyatakan diri siap untuk berangkat dengan segala keterwatan kemampuannya dia, jadi dipasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga nanti sana ada saja yang bisa memberikan bantuan, hidayah, pertolongan selain petugas-petugas yang sudah disampaikan oleh Pak Ihsan tadi itu. Oke. Jadi saya contohkan begini. Iya. Ketika misalnya beliau di sana sulit mendapatkan ada saja mungkin orang yang mendatangi beliau. Mari Pak, kita akan bantu. Mari Kak, saya antar. Mari saya ini. Dan itu sering terjadi Pak? Dan itu sering terjadi. Jadi hal-hal yang di luar prediksi kita, di luar nalar kita mungkin bisa terjadi di sana. Karena tadi harapan beliau yang 13 tahun dalam penantian itu, cita-citanya hari ini sudah akan terwujud segera besok ya. Justru besok masuk asrama haji, itu akan segera terwujud. Ini merupakan suatu hal yang menjadikan dambaan semua orang. Wabil khusus mungkin untuk beliau ini. Baik. Berangkat. Pak Muhtar, bagaimana peran keluarga dalam proses menguatkan Pak Nurdin selama ini? Besar, karena untuk memberikan semangat dia, jangan takut di sana, ada Allah yang mendampingi kau. Tak usah kita telah dalam pikirkan begini, karena di tahun 2018 sebenarnya sudah naik, karena berhubung dengan COVID waktu itu akhirnya tunda 2 tahun kan? Iya, 2 tahun. Setelah itu anaknya masuk mendampingi. Oke. Anaknya langsung mendampingi karena umurnya cuma segitu ditakdirkan Allah, anaknya mendahului dia. Akhirnya dia batal. Di situ dia mulai urungkan niatnya untuk naik. Nah, begitu pertamanya. Sempat mengurungkan niat untuk berangkat. Ya. Pura tiaki mendri mak kega selama mati sapi sakuto. Pura ki waktu ta mati sapi sakuto tiaki mendri makkah. Akor biasa toh? Itu coba begitu katanya. Tapi apa yang menjadi semangat kembali sampai beliau menguatkan hati kembali untuk mau berangkat ke Mekah? Karena dorongan dari keluarga, artinya ada sepupunya, apanya, kemanakannya, cucunya bilang. Yang berangkat sama-sama juga tahun ini? Tidak ada sebenarnya, tidak ada, cuma keinginan besarnya dia. Tidak ada pendamping khusus. Tidak ada pendamping khusus. Tapi cuma saya minta di Kabia Babu Salam, saya bilang tolong nanti di kamar dia, tolong carikan orang Bugis yang sekampung dia, karena banyak orang Bugis toh. Disatukan kamar dengan dia. Di saat nanti biasa mau buang air kecil, mau buang air besar kan tidak tahu. Namanya tindis-tindis saja. Jangan nanti mau mandi, air panas ditindis. Kan begitu. Berarti itu juga menjadi salah satu detail penting yang diperhatikan petugas pendamping haji Pak Arifin ya. Karena teknologi di sana kan sudah lumayan canggih. Bagaimana itu? Saya kira ini kendala besar yang selama ini yang kita hadapi. Seperti yang saya sampaikan dari awal.
jemaah haji yang setiap tahun berangkat itu dengan berbagai macam perbedaan. Mulai dari ada sekolahnya, dan ada pengalaman berpergian dan sampai tidak sama sekali mengenal. Apalagi tadi sampaikan, hotel harus pakai kartu, air mandi harus pakai tekan tombol, semua harus pakai lift dan sarana yang lainnya, pendukung yang lainnya. Maka di sini butuh pendampingan. Dari embarkasi saja sudah ada pendampingan itu Pak. Jadi diajari bagaimana jemaah ketika dia menaiki lift, bagaimana dia akan membuka pintu kamar dan seterusnya diajak. Insya Allah seperti apa yang dikhawatirkan Bapak ini nanti di sana petugas haji akan melayani dengan maksimal seperti itu. Alhamdulillah. Apalagi saya dengar tadi Bapak juga masuk salah satu yayasan ya. Iya. Mendapat tanggung jawab yayasan juga untuk memberikan layanan. Jadi ada beberapa layanan sudah di sana. Satu layanan dari yayasan, satu layanan dari ketua regunya, ketua rombongannya, ketua petugas kloternya, dan layanan petugas nanti di embarkasi sampai Arab Saudi. Insya Allah. Sebelum kita ke Pak Ihsan yang ada di Mekah, boleh ditanya kepada Pak Nurdin, doa apa yang sering beliau panjatkan, minta sama Allah supaya bisa dikuatkan untuk berangkat ke Mekah tahun ini? Pak doang ngaga ta pau selama meluki mendrek Mekah. Iya. Aga batil lau ribuan. Welo kare paling asal mah ke kasino lo sapri ro tulau. Iya. Dibilang berikanlah kesehatan dan keselamatan untuk katanya untuk menyentuh, untuk menyapu itu Baitullah, melihat. Untuk itu doanya saya mohon Allah katanya sehatkan saya untuk melihat sampai di sana hingga kembali. Tentunya Pak, kita doakan beliau sehat selamat berangkat dan kita juga semua selamat mendoakan sampai beliau khususnya ya, dan semua jemaah haji seluruh setengah insya Allah bisa berangkat dengan selamat dan kembali selamat. Amin ya rabbal alamin. Data yang ada di Bapak mungkin beliau paling tua atau masih ada yang di atas 96? Kayaknya beliau yang paling tua ini. Beliau yang Kalau paling tua. umur sesungguhnya umurnya ini bukan 96, kurang lebih 100 umurnya. Oh begitu? Iya. Mungkin data dukcapilnya ya. Iya. Capil Pak Iya. ya. Baik. Ditahan dulu Pak, saya mau ke Pak Ihsan dulu yang ada di Mekah. Pak Ihsan masih bersama kami? Ya, siap. Baik. Saya masih live ini Pak. Live, baik. Pak Ihsan, bagaimana perlakuan khusus dari petugas pendamping jemaah haji yang ada di Mekah, seperti untuk Pak Nurdin yang umur 96 tahun, dan juga jemaah calon haji yang lansia dalam keterbatasan berbicara bahasa Indonesia tidak bisa dan juga sudah agak kurang dalam proses pendengaran. Bagaimana itu Pak Ihsan? Persiapan apa yang sudah dipersiapkan? Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi perlu kami informasikan bahwa kepada seluruh calon jamaah haji, keluarga jamaah haji, untuk di Arab Saudi jangan terlalu banyak kekhawatiran, apalagi dengan lansia. Iya. Itu lansia Pak. Di sini sangat diperlakukan khusus Pak. Oke. Dari jamaah-jamaah yang kuat. Mulai dari dia turun bus itu kita langsung cek, berhenti bus, seluruh petugas itu naik, berapa yang dikursikan. Itu sudah kami cek ya. Jadi mulai dari turun bus sampai di hotel, sampai di dalam itu sangat diprioritaskan. Sampai kamar-kamar mereka pun itu tetap dari kesehatan kloter maupun kesehatan sektor itu tetap kontrol. Sampai di pintunya itu tetap ditandai bahwa di kamar ini ada RISTI ya, resiko tinggi. Oke. Nah itu kontrolnya itu malah lebih yang saya lihat lebih intensif ya, lebih protektif kita dengan bapak-bapak, ibu-ibu lansia, dan itu sering kami peringatkan. Nah dan termasuk masalah ibadahnya. Nah, itu untuk ibadah saja petugas mulai ketua regu, ketua rombongan, ketua kloter itu setiap kami sebagai pemberi ibadah sektor itu meminta laporan. Nah, siapa-siapa saja yang belum selesai ibadah umrah wajibnya misalnya. Kan biasanya yang seperti saya katakan tadi, biasanya baru datang itu kan yang diprioritaskan yang sehat dulu ke Mekah. Iya. Ya, ke Mekah. Ke Haram. Ya, kemudian yang lansia-lansia itu
berikutnya. Nah, tapi tetap kami kontrol. Ini lansia ini apakah sudah melaksanakan umrah wajib? Nah, kita tamattu. Apakah sudah melaksanakan umrah wajib atau belum? Nah, itu. Ini jadi kontrolnya itu kita ya sangat ini ya dengan lansia. Karena prinsip kami bahwa dosa pertama yang didapatkan oleh petugas haji, baik kloter maupun non kloter, itu ketika kami sebagai khadimul hujjaj, kami sebagai pembantunya jamaah haji tidak berhasil mensukseskan haji pada jamaah haji. Karena tugas kami yang utama adalah bagaimana mensukseskan ibadah haji daripada jamaah haji Indonesia. Baik, Pak Ihsan. Luar biasa. Berarti itu memang niat utama dan juga semangat ya bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan haji tahun ini. Pak Ihsan, dari pengalaman langsung Bapak mungkin saat ini hingga ke depan, apa tantangan paling berat yang sering terjadi di lapangan itu yang menjadi PR bagi petugas pendamping atau penyelenggara haji? Silakan Pak Ihsan. Ya, menurut saya setiap tahun itu kan semua pelaksanaan haji ini sudah direncanakan begitu rapi, begitu bagus. Begitu panjang. Hanya ada saja yang biasanya itu peristiwa-peristiwa yang force majeure ya, yang kita tidak luar daripada kemampuan kita manusia. Ya, baik dari segi alam. Tapi kalau menurut saya dengan perencanaan yang begitu bagus ya, sampai saat ini yang kami rasakan ya lancar-lancar saja sampai hari ini. Hanya ada beberapa kemarin mungkin di media sosial itu sudah ada berita ya, mungkin ya ada berita kemarin kecelakaan bus. Nah itu hari ini Kementerian Haji sudah mengeluarkan untuk preventif, Kementerian Haji mengeluarkan aturan surat edaran bahwa jamaah haji itu sebelum Armusda dan sebelum Armusda itu dilarang untuk mengadakan city tour di luar daripada kota Mekah dan kota Madinah. Ya, jadi di sini yang gelombang pertama yang hari ini dari Madinah ke Mekah ini semua kami perketat, tidak ada yang ziarah keluar dari Mekah dan seperti ke Jeddah atau Irana ya, yang jelas di luar kota Mekah itu dilarang keras hari ini. Dan itu bagi kelompok-kelompok bimbingan yang misalnya memaksakan diri itu ada teguran langsung dari ketua sek atau dari Dakar. Baik, Pak Ihsan ditahan dulu Pak. Tentunya kami juga masih ingin tahu bagaimana kondisi dan juga apa harapan dari petugas atau panitia penyelenggaraan haji yang ada di Mekah dan juga dari Pak Arifin dan Pak Muhtar dan Pak Nurdin. Tentunya pemirsa kita akan membahas lebih detail di segmen terakhir. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bilang Bicara Langsung. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bilang Bicara Langsung hari ini. Dan pemirsa masih bersama Pak Arifin dan juga Pak Nurdin, Pak Muhtar dan juga Pak Ihsan yang berada di Mekah. Kita mau ke Pak Arifin dulu ini pemirsa. Pak Arifin selama kurang lebih 20 tahun menjadi pendamping atau petugas pelayan haji. Tentunya banyak pengalaman dan juga cerita-cerita menarik yang Bapak alami sendiri mungkin atau yang Bapak lihat dari jemaah haji yang berangkat. Boleh diceritakan mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang nonton. Baik, semestinya setiap jemaah haji yang berangkat itu ketika dia sudah membulatkan tekad untuk beribadah haji, dia akan kembali dengan perubahan-perubahan. Perubahan itu perubahan positif yang akan berdampak pada masyarakat sekitar dan keluarganya tentunya, khususnya bagi dirinya sendiri. Maka jemaah haji yang demikian ini yang dapat dikategorikan jemaah haji yang mabrur. Artinya dia memahami benar apa menjadi kewajiban-kewajiban dia selama menjalankan ibadah haji di sana. Dan ini tidak jarang orang yang tidak bisa seperti itu. Ada yang tidak seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa kejadian di tahun 2024 misalnya, ada jemaah haji yang sementara berihram
justru dia berkata-kata kotor, Oh. berkelahi. Padahal sebenarnya itu larangan-larangan berihram. Oke. Seharusnya ini mendapat sanksi sesuai ketentuan, di mana dia sudah melanggar ketentuan dalam berihram. Nah, ini di luar kontrol diri masing-masing. Oke. Jadi setiap jemaah yang berangkat itu memang kunci utamanya itu adalah keikhlasan, kesabaran dia selama menjalani proses itu. Kalau dia misalnya mengatakan bahwa ini layanan kurang bagus dan seterusnya, misalnya tempat tidur kurang bagus, makanannya kurang bagus lah. Ini kan kita bukan pergi untuk makan di sana. Iya. Setiap apa layanan kita ini kita terima dengan ikhlas. Baik. Yang penting kita itu tidak dirugikan dalam pelayanan itu. Baik. Berarti Pak Arifin, yang lebih menentukan sebenarnya kesiapan fisik atau kesiapan hati? Ini ibadah haji ini semuanya dibutuhkan. Beda dengan sholat. Oke. Kalau orang sholat dalam keadaan sakit pun dia bisa sholat, harus sholat. Tapi kalau haji itu harus fisik, butuh bergerak. Kita harus berada di tempat tertentu, bukan di tempat, bukan di kamar. Misalnya saja tawaf misalnya. Seseorang tidak bisa mengerjakan tawaf itu seperti mengerjakan sholat. Dia hanya menghayalkan saja, mengingat Allah, tidak. Dia harus berada di tempat Ka'bah itu. Kalau dia tidak bisa bergerak sendiri, mesti ada orang yang menggerakkan. Oh begitu Pak. Didorong misalnya. Dia digerakkan di situ. Itu ibadah haji. Yang kedua, ketiga ibadah haji selain fisik tadi, kesiapan mental itu, juga dia butuh uang. Bekal yang banyak. Ya. Bekal yang ditinggalkan untuk keluarga, bekal yang dia bawa ke sana. Bekal yang dimaksud ini bukan untuk belanja, bukan untuk makan, tapi untuk kebutuhan ibadah dia. Oke. Apabila jamaah tertentu misalnya tidak bisa melakukan sendiri, maka bisa dia membayar untuk seseorang namanya badal, atau diwakilkan, atau pendorongan, seperti misalnya disampaikan oleh Pak Ihsan tadi. Karena di sana kalau seperti disampaikan Pak Ihsan tadi itu, ada saja pendorong-pendorong yang menetapkan tarif di luar standar yang telah ditetapkan di sana. Jadi kalau kita tidak melaporkan sama ketua rombongan, ketua kloter, bisa-bisa kita nanti salah menetapkan siapa yang akan membawa jemaah tersebut. Jadi ibadah haji ini memang kompleks sekali. Mulai dari persiapan fisik harus kita siapkan, siapan mental, juga kesiapan finansial kita. Baik. Pak Arifin ditahan dulu, saya ke Pak Ihsan sejenak. Pak Ihsan masih terhubung bersama kami. Ya. Baik, Pak Ihsan, singkat saja Pak Ihsan, kami minta pesan singkat dari Pak Ihsan yang ada di Mekah untuk masyarakat, atau yang pertama untuk calon jemaah haji yang akan berangkat dari Sulawesi Tengah, yang kedua untuk masyarakat yang sedang dalam proses penantian dalam giliran menuju keberangkatan. Silakan Pak Ihsan, singkat saja. Ya, terima kasih. Yang pertama bagi jamaah haji, persiapkan fisik, ya. Karena tadi sudah dikatakan bahwa berhaji itu bisa dikatakan 90% ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Jadi persiapan fisik. Yang kedua, persiapkan mental. Bersihkan hati, jauhkan sifat takabur. Karena banyak saja peristiwa-peristiwa ketika masih di tanah air terlalu takabur dengan sehatnya. Sampai di sini terbalik. Ada dulu peristiwa jamaah saya waktu saya petugas kloter. Suaminya yang dorong istrinya. Sering dia marah-marahi istrinya. Sampai di sini terbalik. Suaminya yang di kursi roda, istrinya yang di kursi roda kemarin dari tanah air, justru itu yang kuat. Itu adalah peristiwa nyata yang di depan mata saya terjadi. Jadi oleh karena itu, buat jamaah sekalian, bersihkan hati ketika kita mau berangkat, ya. Karena ini tanah suci, ya. Tanah suci yang di mana kita, dan ini adalah rumah Allah. Makanya dikatakan kita datang di sini adalah tamu-tamunya Allah. Ya. Duyufur Rahman, tamunya Allah. Kita ke Madinah itu tamu-tamunya Rasulullah. Ya, bagaimanalah kita mendatangi sebuah rumah, ya, di mana kita mendatangi rumah Allah. Ketika seorang tamu saja datang ke rumah kita, tentunya punya kriteria aturan-aturan. Ya, ketika tamu itu datang ke rumah kita tidak sopan, kan kita marah. Bagaimana ini tamunya rumah-rumahnya rumah Allah, ya. Jadi persiapkan, ya, daripada sikap kita, akhlak kita,
Dalam Al-Quran kan sudah jelas, ketika kita dalam keadaan berihram, arafas wala fusuk wala jidala fil hajj. Dijaga kata-kata, dijaga perbuatan, jangan berbuat fasik ya. Jangan berbantah-bantahan, hanya persoalan sedikit, hanya persoalan makanan, hanya persoalan mungkin kita tidak ya rasa tidak nyaman. Jadi ya jaga lidah, jaga hati, itu yang penting. Baik. Bersihkan hati sebelum berangkat. Baik. Baik, terima kasih Pak Ihsan SAG MPDI yang berada di Mekah. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan prima dalam bertugas dan melayani jemaah calon haji, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya ke Pak Arifin. Pak, sama pertanyaannya seperti dengan Pak Ihsan tadi. Apa pesan untuk calon jemaah haji yang akan berangkat besok dan seterusnya, dan juga untuk jemaah calon haji yang masih menunggu dalam antrian? Silakan, singkat saja. Baik. Yang pertama, haji adalah panggilan Allah. Ya. Bagi jemaah haji yang belum berangkat tahun ini, tidak usah mencari jalan-jalan lain untuk memaksakan diri untuk berangkat. Ya, betul. Apalagi dengan cara-cara yang ilegal. Oke. Tempuhlah jalan pendaftaran haji yang sesuai dengan prosedur melalui Kementerian Agama, Haji dan Umrah, atau melalui penyelenggara ibadah haji khusus untuk jemaah haji khusus. Karena di sana nanti jamaah-jamaah yang tidak resmi atau ilegal itu akan bermasalah. Yang kedua, jemaah haji yang sudah berangkat tahun ini, manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Berdoa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana apa yang kita harapkan, sehingga kita kembali nanti itu kita dapat hikmah, kita mendapatkan suatu keberkahan, atau kita capai haji mabrur sebagaimana yang kita harapkan itu. Ya. Pak Muhtar, boleh ditanya terakhir ke Pak Nurdin, apa yang beliau mau sampaikan kepada keluarganya sebelum besok beliau berangkat menunaikan ibadah haji? Agamelo tapudangi keluarga sebelum jok ke kibaya ko dicau agamelo pala tu kangi tapau ni. Ya. Ya. Maka tu merah jok ke kibaya. Agapi. Kedai ilo dong aku selama. Dong kamu selama. Latu lauli. Latu sapir gitu lah. Iya. Rewa pemang. Ya, betul amin. Insyaallah. Ada tidak doa yang Bapak mau sampaikan ketika di depan Mekah nanti? Di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah. Iya. Apa dong agama tu? Ko oku kiulo na Ka'bah rumah tu melo tapalatu. Iya. Ya. Agama tu pan melo tilo doang oku tilo doang agaki. Iya. Lo mak pa selama ka rewa pemang ko todangan. Ya. Agak sih. Apa lagi? Ya. Ada lagi? Agapi manu. Itu saja intinya ya. Sehat. Ya, intinya sehat, selamat pergi. Selamat pergi, selamat iya. kembali ketemu dengan keluarga. Iya. Amin. Baik, dan pemirsa, alhamdulillah itulah tadi pembahasan panjang terkait dengan pelayanan dan perjalanan menuju Baitullah tahun 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Arifin SEMM selaku petugas haji Sulawesi Tengah di tahun 2025 kemarin, dan selama 20 tahun mengabdi menjadi petugas haji. Terima kasih kepada Pak Nurdin, terima kasih Pak, sehat-sehat Ki. Iya, selamat pergi, selamat pulang. Terima kasih Pak Muhtar sudah mendampingi. Dan juga terima kasih kepada Pak Ihsan SAG MPDI selaku panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi sektor Mekah. Tentunya pemirsa, bersama kita doakan kepada seluruh calon jemaah calon haji yang akan berangkat tahun ini dapat diberikan kesehatan, keselamatan, dan dapat menjadi haji yang mabrur untuk seluruh calon jemaah haji yang masih dalam antrian menunggu keberangkatan. Kami harap selalu membersihkan hati dan mempersiapkan diri menjadi tamu Allah. Saya Agung Muhammad pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jadi